dari Prodi PAIA. Saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran. Seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan faktor-faktor tertentu, sehingga ia terlambat atau bahkan tidak mendapat mencapai tujuan belajar dengan baik. Pada dasarnya, kesulitan belajar yang dialami siswa tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tingkat inteligensia atau kecerdasan siswa. Kesulitan belajar dapat disebabkan juga oleh banyak faktor seperti faktor-faktor fisiologis, psikologis, sarana, dan prasarana dalam belajar, dan pembelajaran serta faktor lingkungan belajarnya. Yang kedua, faktor penyebab kesulitan belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, perasaan, dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, serta kemampuan menghindar seperti melihat, mendengar, membau, dan merasakan. Faktor internal. Faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu yang pertama, faktor fisiologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh. Yang kedua, faktor psikologis. Siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat inteligensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar yang motivasi yang kurang. Penyebab kesulitan belajar yang kedua, faktor eksternal, yaitu yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa dapat berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen, dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. Faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu yang pertama, faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Yang kedua, faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor-faktor sosial di sini adalah faktor manusia, maksudnya sesama manusia. Faktor sosial yang juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Diagnosa kesulitan belajar. Menurut Sugihartono dan kawan-kawan, diagnosis kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar, yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang, faktor penyebabnya dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Namun demikian, yang perlu dipahami, kegiatan diagnosis kesulitan belajar bukan hanya sekedar mengetahui gejala-gejala dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang siswa mengalami kesulitan belajar, namun juga sampai pada penentuan kemungkinan bantuan yang dapat diberikan baik oleh guru ataupun pihak lain yang dianggap mampu. Diagnostik. Dalam melakukan diagnosis, diperlukan adanya prosedur yang terdiri atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukannya kesulitan belajar jenis tertentu yang dialami siswa. Prosedur seperti ini dikenal sebagai diagnostik kesulitan belajar. Banyak langkah diagnostik yang dapat ditempuh guru, antara lain yang cukup terkenal adalah prosedur Wiener and Son pada
tahun 1982, sebagaimana yang dikutip Wardani pada tahun 1991, 1991. Diagnostik yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kelima, memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Masalah yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching, maksudnya pengajaran perbaikan. Setelah langkah-langkah yang ini selesai, barulah guru melaksanakan langkah selanjutnya. Yang pertama, analisis hasil diagnosis. Data dan informasi yang diperoleh guru melalui diagnostik kesulitan belajar tadi perlu dianalisis sedemikian rupa sehingga kesulitan khusus yang dialami siswa yang berprestasi rendah itu dapat diketahui secara pasti. Yang kedua, menentukan kecakapan bidang bermasalah. Berdasarkan hasil analisis tadi, guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan. Bidang-bidang kecakapan ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru sendiri. Yang kedua, bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru dengan bantuan orang tua. Yang ketiga, bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat ditangani baik oleh guru maupun orang tua. Pemecahan masalah yang ketiga, menyusun program perbaikan. Dalam hal menyusun program pengajaran perbaikan, sebelumnya guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengajaran remedial. Yang kedua, materi pengajaran remedial. Yang ketiga, metode pengajaran remedial. Yang keempat, alokasi waktu pengajaran remedial. Yang kelima, evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial. Pemecahan masalah yang keempat, melaksanakan program perbaikan. Pada prinsipnya, program pengajaran remedial itu lebih cepat dilaksanakan, tentu saja akan lebih baik. Tempat penyelenggaraannya bisa di mana saja, asal tempat itu kemungkinan siswa klien, maksudnya siswa yang memerlukan bantuan, memusatkan perhatian terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut. Namun, patut dipertimbangkan oleh guru pembimbing kemungkinan digunakannya ruang pembimbing dan penyuluhan yang tersedia di sekolah dalam rangka menindakgunakan ruang BP tersebut. Pemecahan masalah yang kelima, cara belajar yang baik. Andaikan kamu sudah mempunyai cara belajar yang baik, artinya dengan caramu itu kamu dapat belajar dengan mudah. Bagi yang sulit belajar, manakah cara belajar yang baik? Selain sudah dijelaskan sebelumnya, coba dengarkan cara yang biasa beberapa orang lakukan.